Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana hayatan abadiyatan khurabiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kasadana ikhwan anu hadir di lebat di luar ini di 5 benua yang ikut sama-sama kita menyatakan sujud syukur dengan langkah kita ke sini untuk melaksanakan syukur dengan merayakan kemenangan. Syukur dalam merayakan kemenangan. 9 kemenangan. 9 kemenangan. Tidak akan ada kata kemenangan kalau tidak ada pertarungan. Kita tinggal syukur. Tidak bertarung dulu. Sudah Abah bertarungnya. Sudah. Sudah selesai pertarungan. Makanya Abah membawa dagangan, makanan sudah jadi, makanan halal, menu tertinggi, harga termahal, tinggal dimakan. Tidak usah dikunyah, tinggal diternak aja kayak kapsul aja. Kalau pakaian jadi, pakaian yang cukup di semua bentuk. Pakaian jadi. Ini pentingnya manakiban setelah Hirqah Kemursidan diterima oleh pintu ke-37 Abah Hanom. Yang dalam sebut tidak ada begini. Ada juga kodiran, bikin concot, bikin tumpeng. Itu juga jarang. Jangan, nggak usah jangan balik ke tumpeng, jangan. Kalau Abah tumpeng itu dibuktikan, ya seperti ini, Abah. Apalagi Abah subuh zaman Belanda. Tidak bisa. Cuma dakwah Abah sepuh. Detik-detik beliau pulang memakai bros dasi, jepitannya merah putih. Dan program untuk negara yang belum ada, belum jadi. Abah Sepuh sudah bikin program peradaban dunia. Bukan hanya perdamaian. Karena yang ada sekarang baru ada perdamaian dunia, belum ada peradaban. Belum ada. Baru ada perdamaian. Abah Sepuh bikin tanbih. Tanbih lah, itulah untuk atur negara. Sudah disetting, sudah dicetak dari 2 cahaya merah, cahaya putih. Yang oleh Abah Sepuh dituangkan di logo kupu-kupu, dibuat dari timah, catnya merah putih. Dipakai cepetan dasi. Tertangkap basah oleh Belanda, masukkan penjara.
Berapa juta murid Abah Hanum tidak ada yang tahu cerita ini kecuali Abah. Karena hanya berdua. Masuk ke penjara. Penjara goyang. Kaget, ada gempa lokal di Tasik. Hanya penjara tapi yang gempanya. Tapi gempanya berirama. Genting itu berirama. Bahasa genting. Riak, 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 riak. Bahasa genting itu. Suara genting yang terdengar oleh penjajah itu. Riak, riak. Takut. Ternyata Abah Sepuh lagi dikir. Dikir Abah Sepuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi kita ikut Abah Sepuh. Kita ini sekarang ikut Abah Sepuh di penjara yang membuat penjajah takut. Abah Sepuh dikeluarkan. Dikeluarkan aja. Jangan di situ. Dikir wadaya bagna, mata keruntung imah. Yang tadinya aliran sesat. Dikir wadaya bagna, dikir di Suryalaya. Dulu kan. Apalagi kalau sekarang dikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dikembalikan ke asal. Pas kita sedang dalam menghadapi pertempuran otak. Di samping Palestina dan Israel pertempuran otot. Maka kita ingat sunnah Rasul juga. Dan keadaan perang Rasul pasti mengadakan kunut nazilah. Kita sumbangkan. Zuhur, asar, pakai kunut nazilah. Zuhur untuk negara kita yang lagi perang otak, asar untuk Palestina yang sedang perang otak. Contoh, ini contoh. Salah satu di antara Palestina dan Israel lagi untuk contoh untuk kita. Kalau ingin menghadapi lawan, mesti matang. Yang gegabah. Harus tahu langkah lawan. Berapa jurus lawan? Kita berapa jurus? Paling tidak seimbang. Kalaupun tidak maju, jangan mundur. Yang gegabah. Anfusakum, urus dirimu, wa ahlikum, dan kulabang. Yang pertama ngebom siapa? Hamas dulu, Israel dulu. Menurut berita, ya. Hamas dulu, Israel dulu. Itulah makna dalam ilmu bela diri. Bela diri. Bukan untuk mematahkan orang lain. Udah, keher, tidak boleh. Babal, keher, dosa. Abu tiri itu babal, itu babal. Banyak yang aing. Sok maju. Tesian aing mah. Sing sarua. Malah jadi gelut besok. Eta bela diri kan. Belah niat datangku dengan batur. Ya gitu. Dalam menghadapi musuh itu menghadapi lawan harus tahu langkah lawan. Sampai di mana ilmu lawan. Sekarang jadinya jadi semua kita juga ikut, ada hikmahnya kita juga ikut sholat duhur, sholat asar dengan kunut nazilah, doa untuk mereka dikirimkan sampai ke sana. Taqsamna bi'izzati wa jabarut, amin. Wa taqsamna birabbil mulki wal malakut, amin. Ke sana, ke Palestina. Negara bantu dengan apa terserah. Kita kunut nazilah. Satu, khusus hanya untuk orang yang sudah ditalkin saja. Pentingnya khidmat ilmiah. Aku mesti khidmat ilmu. Hasil pertarungan. Kan ilmu bermacam-macam barusan. Itu ilmu.
Tapi kita sudah selesai perjalanan. Abah Sepuh sudah bikin logo 3 ikan. Itu kita sendiri, badan kita, diri kita itu. Ikan dari kanan ke atas, ikan dari kiri ke atas, ikan dari atas ke bawah. Matanya satu. Ada yang pakai kaos. Ya, pakai 3 ikan. Ikan dari kanan ke atas, lambang, simbol, raga, badan kita. Ikan dari kiri ke atas, nyawa kita. Dari atas ke bawah, rasa kita. Ada raga, tidak ada nyawa, tidak akan ke sini, dikubur. Ada raganya, ada badannya, rasanya tidak ada, tidak akan ke sini. Di jalan mondar-mandir, tidak ditanya orang, tidak nanya orang. Ulah ada alih dia cuma kesalahan kolor. Nah narana seperti rubuh. Rasa, kedua ke era. Raga, nyawa, rasa. Kalau di Johar Tauhid 3 ikan itu, jasad, ruh hayat, ruh yakudah. Oleh luhur disimpulkan orang Sunda mah raga, nyawa, rasa. Ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Ilmu luas. Kalau sudah baca Al-Ghazali, wah. Nabi Musa saja kalah di langit ke-6. Nah, kalau siapapun orangnya, walaupun punya pesantren 100 lantai, muridnya jutaan, tidak ketemu huruf 5, ta, lam, qaf, dan tidak akan tahu mi'raj. Nabi sampai langit ke-6. Ditanya, siapa? Muhammad. Oh, ini orangnya, kata Nabi Musa. Oh, ini orangnya. Yang mengatakan ulama ummati ka'ambiya Bani Israil. Iya. Ulama umatku setara nabi Bani Israil. Nabi Musa tidak ingat. Gimana? Itu di langit ke-6. Oh iya, ini orang yang mengatakan ulama ummati ka'ambiya Bani Israil. Betul. Coba minta contoh. Sampel seorang saja, seorang ulama yang setara Nabi Bani Israil. Allah menghadirkan Imam Al-Ghazali. Oh ini, siapa namamu? Anak Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Saya anak Muhammad. Saya nanya nama kamu, tidak nanya bapak kakek kamu. Panjang-panjang jawaban, kata Nabi Musa. Nama kamu siapa? Bapak, kakek, buyut disebut. Panjang-panjang. Kata Imam Ghazali, kalau engkau dulu di Gunung Tursina ditanya oleh Allah, "Ramatil ka jaminika ya Musa?" Qala ya saya atawakkau 'alaiha wa anzuru wa ya'ru. Menurut saya dijawab. Yang nanya Allah mah jauh tahu. Kata Al-Ghazali, menurut saya usah dijawab. Yang nanya Allah, Allah tidak tahu. Ini saya masalah kangen dari dulu yang ketemu. Saya itu gak kangen, baru ketemu. Kangen Nabi ngambil tongkat, dicolek punggungnya. Kata Nabi, selesai perjalanan. Sampai beliau meninggal dunia, dia bekas tongkat, dia lagi kena, Imam Ghazali ada di punggungnya, membekas. Jadi yang dalam kesimpulan cerita itu, yang ditampilkan oleh Allah kepada Nabi Musa bukan ahli fikih, bukan ahli tauhid, bukan ahli kalam, bukan ahli bahasa, bukan ahli baca, sorob, balaghah, bukan ahli tasawuf. Disebut sufi. Makanya ada
ada kesimpulan dari semua setelah perang pertempuran. As-sufis sadiq yasfu qalbuhu amma siwallah. As-sufis sadiq yasfu qalbuhu amma siwallah. La yukaddiruhu syai'un wa yasfu bihi kullu syai'in. Ilmu aidah ada. Sufi yang benar asal dibaca, ada sufi tidak sadiq atau as-sufis sadiq, ahli tasawuf yang benar itu yasfu qalbu, bersih hatinya. Amma soal dari selain Allah, tidak ada ya selain Allah. Yang ada dia ada. La yuqadiru syai'un, tidak akan mampu, tidak akan ada yang mampu mengotorinya. Malah semua yang kotor bisa suci, membersihkan yang kotor. Makanya yang orang-orang suci mah tidak perlu ke sini. Yang kotor ingin bersih, karena kita mah tidak akan bersih kalau tidak kotor dulu selain Kangjeng Nabi Muhammad. Kita tidak akan suci kalau tidak kotor dulu kecuali Nabi Muhammad. Kita tidak akan lurus kalau tidak belok-belok dulu, belok-belok dulu kecuali Nabi. Nabi tidak ada belok dulu, langsung lurus, karena Nabi awal, Nabi akhir. Kita sudah selesai perjalanan. Sudah 3 ikan, raga, nyawa, rasa. Ilmunya 3, fikih, usuluddin, tasawuf. Amaliyahnya sudah dipakai. Zikir raga, dari kanan ke atas, contoh zikir raga. Dari kiri ke atas, contoh zikir nyawa. Dari atas ke bawah, contoh zikir rasa. Yang 3 ini disimpul dalam satu kalimat. La ilaha illallah, pekerjaan dasar dipunya. La ilaha illallah, dipunya. Kalau ini tidak dipunya, diingat Allah. Makanya kita ingin bikin petisi, menyebarkan bendera yang untuk mengembalikan kalimat Allahu, Allahi yang dituliskan Allah. Insyaallah nanti mudah-mudahan di GBK ya deh. Itu karena semua staf ahli 340 lebih sekarang bisa 38 km karena 1-2 lembar buka di foto dan wartawan sudah lipat lagi merah putih yang ditandatangani oleh seluruh untuk mengembalikan kalimat Allah yang tidak ada asalnya. La tabdila li kalimatillah, kepada asalnya alif lam lam, jangan Allah dengan nama Allah, jangan dengan nama Allah, jangan ada Rasulullah, Rasul Allah, insya Allah, jangan insya Allah. Kita kembalikan ke asli. La tabdila li kalimatillah, ya, karena tidak ada asalnya. Sudah untuk dirasa Allahu Allah, 2 itu nyawa Allah, rasa itulah maka di kali subuh tadi disampaikan kita ini Lailatul Qadar dengar hanya setahun sekali dulu bulan Ramadan 10 akhir kita dengar tiap hari, bukan tidak detik kita satu kali saja, satu kali dalam Allahu Allah punya 1 itu nilai ibadah 1000 bulan. Alhamdulillah faddalana awqatuna kulluha Lailatul Qadar. Semua waktu kita semuanya Lailatul, nilai Lailatul Qadar. Ibadah lebih daripada 1000 sudah. Ini tidak dijabarkan di Surya Al-Ghadabag dulu. Tidak ada. Tidak karena ada yang tahu. Raga, nyawa, ruh hayat, jasad, ruh hayat, ruh yakdo. Sudah ada ditempelkan. Makanya kita bersyukur kepada Allah dengan kemudahan. Orang masih maka abah bikin status apa? Dajjal semakin babi buta karena mana tuh?
Sudah berapa tahun? Tidak dari tahun 2005 main di sini. Dari tahun sekarang mana ulama-ulama Bogor ya? Di Istiqlal udah 18 tahun. Belum pernah ada menteri agama. Kan ulama itu. Atau ulama pembesar-pembesar di Jakarta belum ada. Kita semua dikasih kemudahan. Sulit untuk memiliki ini. Sulit. Tapi kita kasih kemudahan. Kemarin Abah bikin maklumat terakhir untuk membuktikan Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Kasihan kepada semua umat Islam Indonesia di seluruh dunia, kepada umat Islam Indonesia di seluruh dunia. Tapi yang masih ada harapan hidup. Untuk semua umat Islam Indonesia di seluruh dunia yang masih ada harapan hidup. Masih ada harapan hidup. Apalagi ingin panjang umur. Secepatnya ngambil talqin dari ahlinya. Itu juga mau tolong pusing, mana ahlinya? Di mana ahlinya? Siapa ahlinya? Makanya nanti Abah akan menerbitkan staf ahli. Ahli petani pohon anti gemuk. Bukan ahli, staf ahli. Staf ahli. Wakil talqin, staf ahli. Istilah Abah bukan lagi petani pohon anti gempa. Di daerah mana ini untuk dibagikan sesuai dengan pintu ke-38 provinsi. Kasih itu namanya dan dengan nomor HP-nya untuk kemudahan. Tidak mesti datang ke Sinarasa. Tidak dilarang datang ke Sinarasa. Karena siapa ahlinya? Kalau tidak baca surat Al-Kahfi dari 60 sampai 80, tidak akan ketemu ahlinya. Al-Kahfi 60 sampai 82 di akhir. Di ayat 82. Siapa orangnya? Orang yang mengatakan wa ma fa'altuhu an amri. Semua yang aku lakukan, semua wa ma fa'al, segala semua yang telah aku lakukan wa ma an amri, bukan pekerjaanku. Dari ta'wilu man lam tastauti alif sabar. Itulah takwil yang kamu tidak bisa sabar. Makanya contoh murid gagal adalah Kangjeng Nabi Musa, Rasul Musa, ul azmi. Contoh uswah hasanah, bukan Nabi Musa, untuk kita. Salah satu contoh murid gagal Nabi Musa. 3 masalah sudah hadaturoku. Kalau begitu pisah. Padahal satu pun jangan ada yang ditanya. Maksud jangan ada yang ditanya, jangan supaya tidak disuapin terus. Kalau murid mau disuapin terus, itu sampai kakek-kakek disuapin terus. Suruh mikir. Maka istilah apa? Kalau tidak mengerti, mumpung tidak ngerti. Karena ada dengan salat sunat di berjamaah kan tidak mengerti, sampai keluar. Saya tidak aktif lagi. Karena tidak mengerti, salat sunat di berjamaah kan amit-amit cabang baik. Karena tidak baca Quran, makanya datangi kata Abah, bawa tafsir Quran, pasihkeun. Sugan, harunya sugan. Ulah bunuh diri, jangan bunuh diri. Termasuk murid gagal seperti Nabi Musa. Baca surah akhir 82. Siapa dia? Ahlinya itu, yaitu wa ma fa'altuhu. Fa'altu wa ma fa'altu. Itu seorang. An amri itu seorang. Sekarang ayat itu sedang ada di orang ini. Jadi orang ini Bapak wa ma fa'altuhu, segala apa yang diucapkan, yang dikerjakan, wa ma fa'altu an amri. Perkataanku, pekerjaanku, apapun dari aku bukan langsung dari Allah. Alhamdulillah. Bisa. Sudah dikasih kepada semua. Yang tadi jamu apa?
Ya, kita sudah jadi pecandu jamu jati. Jamu apa itu? Jaga mulut, jaga. Kan sudah ada penjaga mulut. Ikan dari kanan ke atas, hati dari kiri ke atas, rasa dari atas ke bawah. Kenapa ikan contohnya? Karena ikan tidak tidur, tidak ngerumpi. Tadi suka makan daging orang, ngerumpi, makan daging orang, kata Dr. Akbar tadi. Ya, ngerumpi. Nah, ikan mah tidak ngerumpi. Begini di akuarium bukan lagi ngerumpi, kecuali ikan di Indosiar itunya bisa ngedip, bisa ngerumpi. Makanya Abah bikin 4 akuarium, isinya ikan supaya para ikhwan nonton. Kenapa Abah Sepuh bikin logo 3 ikan? Para sare, elehku hayam, hayam, istilah perum hayam. Sahabat contoh ditanggung Nabi Muhammad, inna aynaya tanamani walayanamu qalbi. Hatiku merem, mataku merem, tapi hatiku tidak tidur. Itu jamu jati. Alhamdulillah. Qadiriyah, Naqsabandiyah. Tuh. Isinya yang ketiga sudah selesai perjalanan. Tinggal yang tadi, saudara kita, teman kita yang belum. Jangan serakah kita, jangan pelit. Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minnas, ba'idun jannah, qaribun minan. Orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat ke neraka. Ajak. Ngajaknya gimana ya ini? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara ini suara ngajak, dakwah, bukan. Kalau tidak berani, ayo. Suara mudah-mudahan terdengar. Karena sami'u dzikrillah dzakirun. Orang sedang mendengarkan zikir Allah itu orang sami dzikir. Itu alhamdulillah. Jadi zikir hari ini niat sedekah, niat syukur nikmat. Niat syukur perintah Allah, wa amma bi ni'mat rabbika. Hadis ini dalil baru untuk mendalili zikir jahar. Sudah banyak dalil baru. Ternyata kan tidak ada nikmat zikir. An'amta alaihim itu zikir. Tidak ada nikmat senikmat zikir. Zikir itu ingat. Makanya abang menyimpulkan, jangan sholat di Masjid Raya Bogor, sholat di Masjidil Haram. Kalau tidak boleh zikir, kesandung. Surat Al-Anfal 35. Surat ayat tidak ada sholat mereka di sekitar Baitullah. Yang ada hanya siulan dan tepuk tangan. Sholat di Baitullah dianggap siulan, tepuk tangan. Sholat di sini. Jadi kita alhamdulillahilladzi qaddana ala min ibadihi. Sudah selesai perjalanan. Khususnya untuk orang yang sudah kita kincaya. Keluar rumah kaki kanan, kaki kiri. Masuk rumah jangan salah. Pulang dari mana saja masuk rumah kaki, keluar kaki. Jangan keluar rumah kalau belum punya. Jangan apa remeh, jangan dianggap remeh ajarannya. Kenapa? Karena bayati jannati itu muncul setelah ada kata talqin, ta lam qafin. Bayati jannati, rumahku ada surgaku, muncul setelah ada ta lam qaf ya nun. Tal rumahku surgaku. Mobilku surgaku. Masuk mobil kaki kanan, keluar kaki kiri. Motorku surgaku. Motor kanan ke kanan, keluar ke kiri. Saya di pasar, pasarku surgaku. Saya di rumah sakit surgaku. Saya guru sekolah, masuk sekolah kanan, keluar kiri. Begitu, alhamdulillah. Hidupkan motor Bani Hasyim baru jalan. Hidupkan mobil Bani Hasyim dulu baru jalan. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.